Nah, ini kalau misalnya teman-teman agak lupa, silakan balik lagi ke sini ya. Ini bisa saya jamin 80% keluar. Jadi well architect framework. Oke. Jadi ada topologi sebuah e-commerce company, dia menggunakan auto scaling group. Di sini auto scaling group, ISG. Kemudian running EC2 di sini. Kemudian dia taruh load balancer di sini. Nah, ini termasuk apa ya? Oke. Jadi kalau kita bicara cloud concept, teman-teman harus tahu lagi atau bahasa di materi minggu pertama. Think parallel ini nggak masuk. Kemudian untuk memastikan workload ini juga nggak masuk ya. Kemudian decouple infrastruktur ini topologinya bukan melakukan decouple. Jadi memang didesain untuk failure. Jadi kalau misalnya di dalam EC2 ini ada masalah, nah, dia akan load balancer health check, dia akan bikin resource baru. Atau nanti kalau misalnya trafficnya tinggi, dia akan tambah server lagi menggunakan auto scaling. Ada auto scaling di sini. Jadi memang didesain for failure. Oke, nice. Kata kuncinya adalah security and compliance report. Oke. Jadi kalau kita bicara inspektor, dia masuk security tapi tidak masuk ke level compliance. Jadi kita bisa coret. Trusted advisor itu lebih ke arah bagaimana kita dibantu untuk mendesain well architect framework. Jadi ini nggak masuk. Director service itu dia bagaimana nge-manage user di hybrid solution. Ini nggak masuk dengan security and compliance. Jadi jawabannya artifact. Hati-hati ya, code artifact itu tidak sama dengan code artifact. Ini dua hal yang berbeda. Jadi di AWS itu ada dua service, artifact dan code artifact. Tentu pertanyaannya cukup gampang ya, jadi bisa dibedain. Karena kalau teman-teman lihat, kalau kita bicara artifact, ya, code artifact, artifact. Jadi kalau bicara security and compliance, ya ini, gitu. Security compliance, itu jelas kalimatnya. Tapi kalau code artifact, ini kalau teman-teman bermain dengan CI/CD. Nah, ini kalau CI/CD, teman-teman bisa main ke code artifact. Hati-hati kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira mepet. Ini lagi gampang aja. Biasanya tuh ada sebelah lagi code artifact dan kita kejebak. Oke, next. Oke, ada yang ingat exabyte itu berapa? Ada yang masih ingat exabyte berarti ini gede-gede banget. Oke, hati-hati.
Jadi kalau teman-teman masih lupa, kita coba di sini. Jadi kita udah mengenal yang namanya gigabyte ya. Nah, gigabyte bukan merek motherboard atau hardware ya. Gigabyte udah tahu ya. Kemudian jangan di sini tulisannya. Gigabyte, kemudian 1000 gigabyte berarti sama dengan 1 tera ya. 1000 tera sama dengan 1 peta ya. Kemudian 1000 peta sama dengan 1 exabyte. 1 exabyte. Ini gede banget berarti. Oke. Karena ini size gede, berarti kita butuh storage yang cukup-cukup gila. S3 Transfer Acceleration. Ini artinya adalah teman-teman punya S3, kemudian mau transfernya lebih cepat. Jadi untuk melakukan percepatan. Ini tergantung dengan internet. Jadi kalau datanya banyak, internetnya busuk, artinya untuk pindahin ini itu nggak efektif. Makan waktu lama dan juga nggak ngejamin koneksinya stabil. Jadi kita bisa coret. Kemudian S3 Cross Region Replication, ini hanya replika aja. Dan untuk replika itu sangat tidak efektif kalau teman-teman mindahin data sebesar ini. Ingat, S3 itu ada biaya namanya biaya traffic. Biaya keluar itu kena. Kita bisa coret. Snowball. Snowball itu punya kapasitas yang cukup terbatas hingga 80 tera. Artinya ini nggak terlalu besar. Jadi jawabannya adalah Snow Mobile. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, Snow Mobile, Snowball, match. Nah, ini batasannya. Nah, exabyte bisa 100 peta, sorry, 100 peta ya. Nah, ini kalau Snowball cuma mentok 80 tera. Kemudian kalau Snowcon mentoknya juga 14 tera. Jadi saran saya teman-teman bisa apalin Snow Family. Dan ini kita nggak terlalu tergantung dengan internet. Karena kita akan ngopi lokal dan ini sistemnya nyewa per hari. Oke, hati-hati. Jadi kalau bingung ditandain aja kata kuncinya. Oke, next. Nah, ini kalimatnya udah jelas banget ya. Intelligent threat protection atau detection gitu. Intelligent threat. Intelligent threat. Jadi kalau teman-teman ketemu kalimat-kalimat intelligent threat, sebenarnya udah kata kunci untuk menjawab satu jawaban sebenarnya. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu. AWS, kalau teman-teman ketemu masalah dengan DDoS. DDoS itu AWS. Nah, ini nggak ada kalimat untuk DDoS ya, berarti ini jawabannya salah. Maci. Ini kalau misalnya teman-teman bermasalah dengan PII atau personal identified ya atau data-data sensitif lah. PII personal, data-data personal identified. Dan ini hanya nyimpen di S3. Jadi kalau misalnya teman-teman ada data di S3 dan itu ada PII-nya, Maci ini solusinya. Tapi di sini nggak ada pilihan itu. Jadi kita coret. Oke, nah ini ada dua service, detektif atau guard duty. Kita harus tahu dulu detektif itu apa. Jadi dia hanya investigasi dan analisa potensi security issue. Hati-hati ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya inspektor. Jadi hati-hati, ada juga nih inspektor. Jadi ini continue vulnerability management at scale. Nah, karena intelligent threat,
Jadi kita bisa pakai yang namanya guard duty, intelligent threat. Ingat, 33% komposisi dari ujian CCP itu ngapalin service. Oke, jadi jawabannya adalah guard duty. Sampai sini dulu, ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Oke, clear ya? Nice.